Jadi sebagai pengantar, air kaya hidrogen itu sebenarnya bukan molekul atau apa namanya, program kesehatan yang baru. Jadi air kaya hidrogen ini telah digunakan sejak tahun 1966. Yang ACC-nya tuh bukan istilahnya perkumpulan dokter atau misalnya para ahli, itu langsung sama Depkes Jepang dan Korea. Jadi Departemen Kesehatan Jepang mereka ngundang para ahli, dokter-dokter dan peneliti di Jepang untuk presentasi tentang air hidrogen ini. Kemudian mereka pelajari bukti-buktinya, kemudian di ACC bahwa ini tuh aman dan bermanfaat untuk kesehatan. Yang penting amannya dulu. Itu tahun 66 tuh di ACC, terus kan dievaluasi tiap berapa tahun, dilihat takutnya ada laporan efek samping atau laporan yang tidak, hal-hal yang kurang bagus gitu ya untuk yang minumnya secara teratur. Karena kan di Jepang itu dari tahun 66 tuh udah terjual ratusan ribu alat yang sampai sekarang tuh yang menghasilkan air hidrogen ini. Jadi kan si Depkes Jepang sama Depkes Korea tuh nanti dievaluasi, takutnya ada efek samping yang jelek yang bisa timbul. Ternyata sampai tahun 2021 sekarang tuh nggak ada, rekomendasinya nggak dicabut, malah si Depkes Jepang tahun 1990-an membentuk lembaga khusus untuk mengembangkan air hidrogen ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, jadi ratusan ribu jutaan, kurang lebih hampir 12-15 jutaan rakyat Jepang udah pakai si air hidrogen ini sejak tahun 66 sampai sekarang. DPS Korea nyusul tahun 1978. Dia si air hidrogen juga masuk tahun 2003 di Amerika, kemudian masuk ke jurnal American Family Physician tahun 2011. Jadi intinya sejak 50 tahun lebih penggunaannya, air hidrogen ini tuh aman. Kan pertama kita kalau misalnya pengen konsumsi sesuatu untuk kesehatan dalam jangka panjang, obat kayak suplemen atau apa, kita harus yakin dulu keamanan. Jadi ini dari segi keamanan sih sudah oke, ya. Depkes Jepangnya yang ACC sampai sekarang nggak pernah dicabut rekomendasinya. Tapi yang ternyata luar biasa tuh, yang agak mungkin di awal kalau dibilang 170 penyakit bombastis itu memang terbukti efektif pada banyak sekali penyakit, ya. Jadi sekali lagi, itu si air hidrogen itu bukan obat alternatif, bukan obat herbal, atau bukan obat tradisional gitu. Jadi benar-benar obat yang di ACC sama Depkes, Departemen Kesehatan, langsung resmi di Jepang. Depkes Jepang itu kan lebih ketat daripada Depkes di Indonesia atau negara-negara berkembang yang lain. Dan juga kalau kita lihat di internet nih, kalau kita lihat orang yang bahas molekul hidrogen tuh bukan orang sembarangan. Misalnya kalau cari di YouTube aja, hydrogen water yang bahas tentang air hidrogen tuh yang calon penerima hadiah Nobel gitu. Itu kan orang yang tingkat ilmiahnya tuh sangat tinggi, sampai orang dapat jadi kandidat penerima hadiah Nobel tuh bukan orang sembarangan gitu. Nggak banyak orang di dunia yang bisa dinominasikan sebagai penerima Nobel. Ini bisa ditonton tentang keamanan dan manfaat kesehatan dari hidrogen. Ini Dr. Gart Nicholson yang Institute of Molecular Medicine di California. Masuk ke Indonesia sebenarnya tahun 2019-an udah mulai diterima, tadinya masuk di Indonesia itu tahun 2014, kemudian tahun 2019 tuh kalangan kedokteran udah mulai menerima air alkali kayak hidrogen, kemudian tahun 2019 akhir juga ada seminar ID tentang dasar ilmiah dari air kayak hidrogen gitu ya. Nah, ada yang menarik itu sebenarnya yang 170 penyakit itu tuh bukan dokter yang ngomong, bukan paleo yang ngomong, bukan orang LWG yang ngomong gitu ya. Itu tuh dikutip dari situsnya Molecular Hydrogen Institute. Jadi situs non-profit, jadi bukan situs yang jualan produk tertentu, tapi situs yang mengembangkan mendorong pengembangan dan penelitian tentang air hidrogen dan molekul hidrogen dalam bentuk berbagai ya air, gas hidrogen dan sebagainya untuk kesehatan manusia. Itu dikatakan di situsnya tuh bisa www.molecularhydrogeninstitute.com gitu ya, ditulis bahwa si air hidrogen itu memiliki lebih dari 1.000 artikel penelitian, ya, 1.000 artikel ilmiah penelitian di jurnal-jurnal kedokteran, dan bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit pada manusia, ya, baik untuk pencegahan maupun pengobatan, ya, dan juga bisa bilang pada hampir semua organ tubuh manusia. Jadi yang ngomong 170 penyakit itu bukan bukan lembaga sembarangan gitu, bukan dokter pribadi atau orang pribadi, tapi memang ada lembaga yang khusus non-profit yang bilang bahwa si air hidrogen dan molekul hidrogen ini tuh punya manfaat pada lebih dari 170 penyakit.
Nah, mungkin ada yang nanya, oh mungkin penelitian apa ini karena penelitiannya banyak ya, maksudnya lebih dari 1.000 kan banyak tuh sebenarnya. Tapi kalau di dunia kedokteran sebenarnya bukan karena penelitian si hidrogen ini banyak, karena kalau angka 1.000 itu sebenarnya sedikit sekali kalau di dunia kedokteran. Contohnya gini, semua orang tahu nih paracetamol kan obat yang udah sangat terkenal, yang udah hampir semua orang di Indonesia dari mulai bayi sampai orang lanjut usia itu udah pernah minum yang namanya paracetamol. Kalau kita nyari yang namanya paracetamol di internet nih ya, di PubMed, nah di PubMed itu situs referensinya para dokter di seluruh dunia. Kalau kita nulis kata-kata paracetamol, kita pengen tahu penelitian tentang paracetamol tuh berapa banyak, itu tuh nanti ada yang keluar penelitian itu sampai hampir 25.000 penelitian. Ya, paracetamol itu penelitiannya lebih dari 24.900 penelitian mengenai paracetamol. Jadi kalau dibandingin air hidrogen sih sebenarnya dikit ya, air hidrogen cuma sekitar 1.000-an penelitiannya saat ini. Sekarang udah banyak, sudah nambah lagi, tapi kurang lebih 1.000 sampai 1.500 lah penelitiannya sampai sekarang tuh. Jadi kalau dibandingin paracetamol tuh jauh jumlah penelitiannya. Tapi si paracetamol itu walaupun banyak sekali penelitiannya, manfaatnya kan cuma dua, buat untuk nurunin demam sama untuk sakit kepala. Terutama dua itu aja sebenarnya paracetamol tuh ya, untuk nyeri, terutama nyeri kepala dan untuk menurunkan demam. Jadi kalau dibandingkan penelitiannya 25.000, sementara manfaatnya cuma bisa dibilang cuma dua manfaat, itu tuh kontras banget sama si hidrogen yang molekul hidrogen baik dalam bentuk air hidrogen, gas hidrogen atau infusan hidrogen gitu ya, atau berbagai cara lain, itu tuh penelitiannya cuma sekitar 1.000-an tapi bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit. Dan ini harus ditekankan tuh penyakit ya. Maksudnya kalau penyakit itu tuh keluhannya banyak. Misalnya orang sakit tipes, keluhannya tuh bisa 5-6. Ada mual, gak enak badan, pegel-pegel, sakit kepala, BAB-nya susah atau kadang mencret, itu tuh keluhan dari satu penyakit ya. Penyakit misalnya autoimun itu keluhannya banyak sekali. Nah, ini tuh jadi bukan dua keluhan, tapi 170 penyakit, bukan 170 keluhan ya, tapi 170 penyakit. Sementara si paracetamol itu penelitiannya 24.000 lebih, tapi hanya bisa dipakai untuk dua keluhan aja. Bukan dua penyakit, dua keluhan. Keluhan sakit kepala sama keluhan demam. Jadi memang sebenarnya ini yang luar biasa sekali. Jadi orang tuh kadang-kadang benar gitu, ini apa, si hidrogen tuh bisa 170 penyakit, bisa mencegah, bisa membantu mengobati gitu ya. Nah, sebenarnya manfaat dari hidrogen itu sekarang kita bahas satu persatu ya. Kenapa sih hidrogen tuh bisa bermanfaat untuk lebih dari 170 penyakit? Logikanya di mana? Pertama, bahwa manfaat utama yang paling menonjol, yang paling pertama kali diteliti paling banyak tentang hidrogen itu adalah manfaatnya sebagai antioksidan. Ini penelitiannya ada dari antioksidan itu banyak sekali nih ya, antioksidan. Sorry. Oke, bukan zat. Nah, kalau belum bahas ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini itu tadi paracetamol ya, sorry. Sekarang kita lihat hidrogen. Hidrogen itu kalau lihat penelitiannya dia berfungsi sebagai antioksidan. Dia bermanfaat untuk tulang, bermanfaat untuk berbagai penyakit di otak, untuk berbagai jenis kanker, untuk kelainan telinga dan mata. Ini penelitian-penelitian yang dikutip oleh Molecular Hydrogen Institute ya. Kemudian juga pada jantung, pada penelitian pada ginjal, penelitian pada liver, penelitian pada paru-paru dan organ-organ lain, penelitian pada metabolic syndrome, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol yang tinggi, itu semua masuknya di metabolic syndrome. Kemudian pada nyeri rematik, nyeri karena saraf gitu ya. Kemudian pada infeksi yang berat seperti sepsis, penyakit lambung, penyakit saluran cerna, gastritis, saluran usus halus gitu ya. Untuk manfaatnya untuk berbagai kelainan di kulit dan efek akibat radiasi, untuk tulang belakang, untuk pankreas ya. Jadi ada lebih dari waktu pertama kali Molecular Hydrogen Institute berdiri itu baru ada sekitar 500 penelitian lebih. Tapi dalam 5 tahun ke depan sesudahnya diperbaharui lagi, sekarang udah lebih dari 1.000 penelitian. Jadi penelitian tentang hidrogen itu berkembang dengan sangat pesat gitu. Dalam beberapa tahun aja nambah penelitiannya udah sangat banyak ya. Jadi artinya ini ini berbagai penyakit ya, 170 penyakit lebih yang dikatakan memiliki menunjukkan manfaat hidrogen pada berbagai penyakit. Ini banyak sekali penyakitnya ya. Jadi logikanya tuh jadi sekarang kita balik lagi, kenapa sih hidrogen itu bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit? Ini nanti saya kemukakan alasan-alasan satu demi satunya.
Pertama yang paling bermanfaat, tadi kan udah dibahas bahwa penelitian yang paling jelas bahwa hidrogen itu yang paling banyak diteliti itu adalah hidrogen sebagai antioksidan. Ya, antioksidan itu fungsinya adalah senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu semua senyawa yang sifatnya tidak stabil, yang bisa merusak tubuh kalau masuk ke dalam tubuh atau terpapar organ tubuh, ke kulit, ke ke mukosa mata, telinga, kemudian ke saluran cerna. Pokoknya sifat dari senyawa radikal bebas itu merusak, ya. Nah, si antioksidan itu sifatnya bisa menetralisir radikal bebas yang senyawanya itu nggak stabil dengan memberikan sumbangan elektron sehingga jadi stabil lagi. Jadi antioksidan itu pokoknya semua senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu semua senyawa yang tidak stabil yang bisa merusak tubuh kita. Nah, ini ada seorang peneliti yang disebut Bapak Antioksidan, ya. Si Lester Packer ini peneliti di Amerika, dia bilang para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi radikal bebas itu penting pada, bisa dibilang hampir semua penyakit itu ada peran dari yang namanya radikal bebas. Jadi, masalahnya gini. Nah, radikal bebas itu misalnya kalau kita salah satu radikal bebas itu contohnya nuklir gitu. Nuklir juga sebenarnya sifatnya punya sifat seperti radikal bebas, merusak sel tubuh, tapi sangat signifikan kerusakannya dan cepat gitu ya. Contohnya di Chernobyl waktu itu dan di Hiroshima dan Nagasaki misalnya. Itu tuh si si nuklir itu merusak ya, tapinya nggak semua orang tuh terpapar sama nuklir gitu. Jadi intinya memang ada zat-zat yang sangat merusak, tapi nggak semua orang terpapar sama si radikal bebas kayak nuklir ini. Tapi yang namanya radikal bebas itu, kita tuh terpapar sama radikal bebas, kita, anak-anak kita, keluarga kita tuh terpapar radikal bebas seumur hidup, setiap hari sepanjang hari, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari Januari sampai Desember, sepanjang tahun, bahkan dari kita kecil sampai kita punya anak kecil, punya cucu, itu tuh kita terpapar terus sama namanya radikal bebas. Di anak kita tuh misalnya bisa terpapar radikal bebas dari mulai bangun tidur, ya. Misalnya kalau kita bangun tidur nih, anak-anak nih bangun udah dapat makanan yang mengandung radikal bebas, dari mulai pengawet, misalnya makan mie instan, kemudian juga makan beras berpestisida gitu. Itu tuh semua radikal bebas. Sayur-sayuran, buah-buahan walaupun dibilang sehat, tapi kalau punya pestisidanya, banyak pengawetnya juga, itu bisa memberikan manfaat yang memberikan kerusakan bagi tubuh. Itu radikal bebas semua. Ketika keluar rumah nanti kena polusi udara, polusi pabrik kendaraan bermotor, semua asap rokok dari orang-orang yang ngerokok di sekitarnya. Jadi itu radikal bebas juga. Kemudian nanti di sekolahnya jajan, makanannya ada yang warnanya macam-macam, ada sirup ini, makanan yang pakai sambal ini, semuanya tuh mengandung pengawet radikal bebas yang bisa merusak. Pulang ke rumah, makan lagi beras berpestisida, telur yang pakai hormon yang disuntik. Zaman sekarang kan kayak gitu banyak sekali. Kemudian dia nanti istirahat, dia main game, main internet, main tablet, iPad, segala macam. Itu juga radiasi yang menyebabkan, yang punya sifat merusak juga sebagai radikal bebas. Nanti dia tidur pakai obat nyamuk, pakai segala macam. Loh, intinya si anak kita itu sama kita itu terpapar radikal bebas itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, sepanjang hari, setiap hari, sepanjang tahun, seumur hidup gitu. Dari kecil sampai punya anak kecil lagi. Jadi si radikal bebas itu beda. Kalau kamu nuklir tadi memang merusak, tapi kan nggak semua orang terpapar. Tapi yang namanya radikal bebas ini benar-benar kita tuh terpapar setiap hari dan seumur hidup bisa dibilang, ya. Nah, makanya dikatakan ini berbagai penelitian menunjukkan bahwa radikal bebas itu berperan pada hampir semua penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dari otak sampai sendi-sendi di kaki, dari pembuluh darah, paru-paru, berbagai organ penting, jantung, paru, dan sebagainya. Jadi multi organ, terutama penyakit-penyakit yang kayak paling ditakuti seperti kanker, autoimun gitu ya. Nah, jadi penelitian tentang hidrogen sebagai antioksidan itu termasuk paling banyak ya. Misalnya ini antioksidan secara umum, antioksidannya banyak sekali penelitiannya, pada diabetes juga ada, pada kelainan mata, dan antioksidan untuk penyakit mata dan penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang terutama menonjol juga karena si kelebihan-kelebihan dari molekul hidrogen ini, dia tuh sangat banyak penelitian sebagai antioksidan untuk berbagai penyakit di bidang saraf, ya. Kemudian juga untuk penyakit paru, penyakit rematik. Jadi antioksidan untuk penyakit paru, antioksidan untuk penyakit rematik gitu ya. Untuk
Jadi kalau kita nanya kenapa sih molekul hidrogen bisa bantu cegah dan pulihkan 170 jenis penyakit, salah satunya adalah karena molekul hidrogen memiliki efek sebagai antioksidan. Tadi kan antioksidan berperan pada hampir semua jenis penyakit, makanya logikanya logis aja dong kalau misalnya si molekul hidrogen itu punya efek bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit gitu. Ya, jadi artinya ini tuh karena salah satu sifatnya sebagai antioksidan gitu. Nah, malah dulu waktu Molecular Hydrogen Institute, dulu namanya masih Molecular Hydrogen Foundation, penyakitnya tuh lebih dari 500 penelitian pada 150 penyakit pada manusia. Kemudian setelah dia ganti nama, beberapa tahun kemudian jadi Molecular Hydrogen Institute, diperbaharui lebih dari 1.000 artikel ilmiah pada lebih dari 170 penyakit. Jadi penyakitnya makin lama makin nambah. Jadi logikanya itu salah satu yang paling gampang difahami. Kenapa sih hidrogen bisa banyak sekali penyakit yang dibantu? Karena dia punya manfaat sebagai antioksidan yang menetralisir radikal bebas. Sementara radikal bebas itu punya berperan pada hampir semua proses penyakit. Makanya penyakitnya banyak sekali yang bisa dibantu sama hidrogen. Itu penjelasan yang pertama, ya. Tapi nanti orang nanya, kan antioksidan kan nggak cuma hidrogen. Saya juga makan sayuran, buah-buahan juga makan antioksidan. Jadi antioksidan itu suplemen, ada suplemen antioksidan kayak coenzim Q10, ada kemudian ada vitamin multivitamin kayak vitamin A, vitamin C, vitamin E, itu semua punya efek sebagai antioksidan. Mineral-mineral tertentu juga zinc, selenium itu punya efek sebagai antioksidan. Yang alami juga makan buah, makan sayur itu punya efek sebagai antioksidan. Bahan-bahan alami seperti madu, kurma itu bisa memberikan efek sebagai antioksidan. Bahkan ada kegiatan-kegiatan seperti puasa intermittent, olahraga, itu bisa meningkatkan kemampuan tubuh menetralisir radikal bebas, artinya meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Jadi pertanyaannya kan yang lain juga banyak. Kenapa yang lain nggak dibilang pada 170 penyakit? Kenapa vitamin C sebagai antioksidan? Nggak ada yang bilang tuh vitamin C bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit. Padahal kan sama-sama antioksidan gitu. Nah, sebenarnya jadi kalau gitu kita yang menjawabnya kita harus bandingkan apa sih bedanya hidrogen dengan antioksidan yang lain gitu. Kalau cuma sebagai antioksidan aja, mestinya antioksidan lain juga bisa dong pada 170 penyakit. Tapi kok cuma hidrogen aja yang dibilang punya manfaat lebih dari 170 penyakit gitu. Nah, itu kalau kita bandingkan ternyata ada artikel-artikel yang menunjukkan bahwa molekul hidrogen itu sebagai antioksidan yang baru karena baru dikenal sejak tahun 66, kemudian diteliti lebih dalam lagi tahun 2009 ya. Itu tuh baru penelitiannya banyak, makanya jumlah penelitian baru sekitar 1.500-an gitu ya, bahwa ternyata antioksidan hidrogen ini punya banyak sekali manfaat atau keunggulan dibandingkan antioksidan yang lain. Jadi berbagai manfaat keunggulan hidrogen untuk ke aplikasi medis dibandingkan berbagai antioksidan yang lain. Ini penelitian-penelitiannya dibahas satu-satu ya. Sebenarnya waktu pertemuan bulan yang lalu juga pernah dibahas panjang lebar, tapi sekarang kita akan lihat dibahas lagi, tapi akan dilihat dari sudut pandang balik kenapa kelebihan-kelebihan ini bisa menunjang si hidrogen berperan pada banyak sekali penyakit baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Waktu itu pernah dibahas kan, jadi manfaat hidrogen itu satu, hiporeaktif, toksisitasnya rendah, aman dalam jangka panjang. Jadi si hidrogen itu dibandingkan antioksidan lain kayak vitamin C, vitamin E, dia tuh sifatnya hiporeaktif, toksisitasnya lebih rendah dibandingkan kalau orang minum vitamin C misalnya, kalau terus-terusan bisa nyeri ulu hati, bisa mencret, bisa berbagai kelainan yang lain gitu ya, vitamin-vitamin yang lain, vitamin E juga, vitamin gangguan penyerapan zat besi, macam-macam lah. Tapi kalau hidrogen ini, ternyata dia tuh punya efek hiporeaktif, toksisitasnya rendah, aman dalam jangka panjang. Nah, ini tuh penting, nanti kita bahaslah satu-satu ya. Kemudian dia tuh sifatnya bersifat selektif, ya. Jadi kalau antioksidan lain tuh nggak selektif, semua radikal bebas, mau bahaya nggak bahaya, dia netralisir. Itu padahal banyak radikal bebas yang punya banyak manfaat kalau dalam jumlah kecil. Kemudian dia bisa mengaktifkan antioksidan endogen dari dalam maupun dari luar. Sementara antioksidan yang kita konsumsi itu cuma antioksidan eksogen aja. Kemudian dia cepat, karena ukurannya sangat kecil, dia tuh cepat dan mudah masuk ke biomembran dan kompartemen subseluler. Ini ukurannya sangat kecil, nanti kita bahas juga. Terus banyak manfaat kesehatan lain sebagai antioksidan. Makanya bisa pada 170 penyakit itu ternyata tidak hanya punya manfaat sebagai antioksidan. Kemudian memiliki berbagai bentuk dan salah satunya air kayak hidrogen itu kepatuhannya sangat tinggi. Ini nanti kita bahas secara khusus kenapa kepatuhan yang tinggi ini tuh penting sekali pada manfaat dalam jangka panjang.
Kemudian satu lagi kelebihan terakhirnya dia dapat diproduksi mandiri dengan biaya yang ekonomis ya. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Jadi bisa dibilang hidrogen itu antioksidan yang terbaik lah gitu. Kita bahas apa sih keunggulannya si hidrogen ini dibandingkan antioksidan yang lain. Nah, jadi ini ternyata banyak artikel-artikel yang menunjukkan antioksidan kok malah bisa bikin kita tuh tadi pengen minum antioksidan untuk mencegah terjadinya kanker salah satunya karena kanker itu salah satu penyakit yang paling khas dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, ternyata antioksidan tuh malah bisa bikin penyakit kankernya tambah parah gitu, ya. Nah, peneliti itu bilang malah si kanker itu bisa antioksidan tertentu tuh malah bisa mendorong penyebaran sel-sel kanker. Nah, ini tuh salah satu keunggulan dari hidrogen itu adalah sifatnya yang hiporeaktif. Jadi dia tuh tidak masuk ke dalam tubuh tuh tidak mempengaruhi berbagai parameter fisiologi seperti sistem pertahanan tubuh nggak keganggu gitu ya. Kemudian reaksi oksidasi metabolismenya nggak keganggu, tekanan darah, keasaman darah, tekanan oksigen dalam darah itu sama sekali nggak keganggu. Itu dari berbagai penelitian menunjukkan si hidrogen itu sangat hiporeaktif gitu, sangat istilahnya kalau orang tuh sangat low profile. Jadi nggak mau menonjol gitu. Jadi sehingga si tubuh tuh tidak bereaksi berlebihan terhadap si hidrogen ini. Ini tuh penting. Jadi kalau antioksidan yang sifatnya hiperreaktif itu tuh yang tidak punya sifat hiporeaktif, si tubuh tuh manfaat sebagai antioksidannya berkurang karena tubuh tuh bereaksi berlebihan terhadap si antioksidan ini kalau apalagi kalau jumlahnya banyak dan lama. Kalau misalnya efek lagi terlalu banyak antioksidan itu misalnya vitamin C sama vitamin E nih ya yang paling populer lah sebagai antioksidan. Vitamin C itu bisa menyebabkan berbagai gangguan saluran cerna dari mulai nyeri ulu hati, mual, kembung, begah, sampai mencret gitu ya, gangguan pencernaan, gangguan buang air besar. Kemudian juga bisa menyebabkan kelebihan zat besi karena dia meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian juga kalau dosis tinggi dalam jangka panjang bisa mendorong terbentuknya batu ginjal ya karena sifatnya yang asam tadi. Nah, si vitamin E juga misalnya ternyata dia bisa menyebabkan perdarahan, bisa meningkatkan risiko kanker prostat misalnya kalau jumlahnya terlalu banyak. Jadi kelebihan daripada si hidrogen ini tuh toksisitasnya rendah. Tadi hiporeaktif, tidak banyak bereaksi sama tubuh. Tubuh tuh tidak mereaksi berlebihan terhadap si hidrogen, sehingga manfaat antioksidannya tuh bisa benar-benar optimal. Sementara antioksidan lain tuh banyak reaksi yang berlebihan dari tubuh sehingga manfaatnya nggak optimal. Sedangkan toksisitasnya juga rendah hidrogen itu. Jadi kita tuh bisa jadi orang tuh betah minum hidrogen dalam jangka waktu yang lama dibandingkan minum suplemen antioksidan dalam waktu yang lama ya. Kemudian nah ini juga tentang sifat selektifnya. Banyak antioksidan kita tuh kan pengen sehat tuh nggak cuma minum air hidrogen, nggak cuma minum antioksidan, kita olahraga juga ya. Pas olahraga kita minum suplemen, kita minum antioksidan. Ternyata banyak antioksidan yang tidak baik untuk program olahraga. Kita rajin olahraga, manfaat olahraganya malah berkurang atau bahkan hilang kalau kita minumnya olahraganya bareng sama antioksidan dengan dosis tinggi misalnya. Karena si antioksidan itu sifatnya kan menetralisir radikal bebas. Olahraga itu sangat bagus buat kesehatan. Salah satunya mekanismenya dia membentuk radikal bebas dalam jumlah yang kecil dan tidak berbahaya. Dan itu menyebabkan tubuh bereaksi dan akhirnya tubuhnya jadi lebih kuat, jadi lebih sehat. Nah, itu tuh kalau kita minum antioksidan bareng sama olahraga, apalagi kalau dosis antioksidannya tinggi, itu tuh akan menyebabkan manfaat olahraganya jadi hilang gitu. Jadi kita tuh minum antioksidan, olahraga, pengennya dapat manfaat olahraga, olahraganya jadi manfaatnya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Sedangkan hidrogen itu ada penelitian yang menunjukkan hidrogen itu antioksidan yang selektif. Ya, selektif itu artinya dia bisa memilih radikal bebas mana yang berbahaya dan radikal bebas mana yang jumlahnya cukup besar sehingga harus dinetralisir. Jadi kalau misalnya kita olahraga, kita rajin olahraga, sebelumnya minum air hidrogen gitu ya, itu tuh tidak mengganggu manfaat dari olahraganya. Ya, tidak mengganggu manfaat yang dari olahraga yang nanti kita pengen dapatkan dari olahraga tadi, sehingga itu tuh salah satu kelebihannya. Ya, jadi salah satu kelebihannya menyebabkan si hidrogen itu banyak sekali bermanfaat untuk banyak penyakit karena dia menyebabkan program-program kesehatan lain seperti olahraga itu bisa memberikan efek yang optimal. Karena kalau dua program kesehatan dikombinasi itu, jadi efek itu bukan penjumlahan tapi kayak sinergisme. Jadi istilahnya jadi bisa perkalian gitu. Jadi kalau kita olahraga bareng sama minum air hidrogen, manfaat olahraganya meningkat, manfaat hidrogennya juga meningkat. Itu yang namanya multi therapeutic approach. Ya. Kemudian juga
kalau kita minum kita juga kan minum air hidrogen, tapi kita juga minum suplemen yang lain. Nah, si hidrogen itu bisa meningkatkan efek antioksidan dari luar. Ya, kalau misalnya kita ada penelitian bilang kalau kita minum air hidrogen, pertama sistem antioksidan di dalam tubuh tuh akan meningkat. Ada penelitiannya. Kemudian juga ternyata kalau kita minum barang antioksidan lain, misalnya vitamin C, si efek antioksidan dari vitamin C itu bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Jadi ini manfaat dari hidrogen. Jadi kalau kita minum hidrogen bareng sama olahraga, bareng sama antioksidan lain, si antioksidannya tuh malah jadi ditingkatkan efeknya. Jadi lebih sehat. Makanya bisa lebih dari 170 penyakit itu salah satunya itu gitu ya. Kemudian ukurannya ini sangat signifikan. Contohnya kita ukuran dari vitamin C misalnya 176, vitamin E 431 ya. Sementara si hidrogen ini merupakan molekul terkecil di alam semesta. Kalau kita lihat tabel periodik ya, tabel periodik yang berbagai senyawa, hidrogen itu tempatnya paling kiri atas. Itu tuh artinya molekulnya tuh paling kecil, molekul paling kecil di alam semesta bisa dibilang. Dan nah itu tuh bandingin ukurannya sama vitamin C, vitamin E, atau coenzim Q10, vitamin yang mahal ya, lumayan 10.000, 15.000 lah satu tablet gitu ya. Sementara lihat perbandingan ukurannya, molekul hidrogen itu segini, vitamin C segini, coenzim Q10 segini, jadi ukurannya itu sangat kecil si molekul hidrogen itu. Jadi dia jarang sekali ada antioksidan yang ukuran itu Signalnya Dokter Andi stop ya. Ya, ini Dokter Andi sepertinya terhenti ini. Langsung pause. Ya, ditunggu ya teman-teman ya. Oke. Coba aku itu. Ya, kita tunggu dulu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Kita lagi coba menghubungi kembali Dokter Andi. Lagi seru-seru ya. Ya tadi saya perhatiin. Sorry. Terus. Oke, Dok. Tadi kayaknya keluar sendiri deh saya. Iya, keluar sendiri. Oke, lanjut Dok, silakan Dok. Lanjut ya. Oke. Sampai sini tadi ya? Sampai mana? Sampai sini. Ya. Tadi slide berikutnya Dok. Oke, yang ini. Ya, enggak slide ini. Oke, sip. Lanjut Dok, silakan. Jadi kalau kita lihat molekul hidrogen itu ukurannya tuh bisa lihat bandingin. Ini molekul hidrogen, ini tuh vitamin C, coenzim Q10, ukurannya sangat besar. Jadi jarang sekali ada antioksidan yang ukuran molekulnya itu sangat kecil. Ya, jadi ini molekul hidrogen itu sangat unik dan nanti berperan pada kenapa dia bisa berperan pada banyak sekali penyakit. Nah, apa sih manfaat ukuran yang kecilnya ini? Ukuran yang kecilnya ini tuh dia bisa lebih cepat dan lebih mudah menembus biomembran dan inti sel. Apa sih bedanya biomembran sama inti sel? Nah, biomembran itu misalnya ibu hamil misalnya. Ibu hamil itu kadang-kadang kalau minum suplemen tuh tanya-tanya ke dokter, dok ini aman gak buat ibu hamil dan menyusui misalnya, atau ibu hamil gitu kan, takut ke apa-apa ke bayinya. Kita udah bahas bahwa hidrogen itu tuh aman lah, paling aman, paling hiporeaktif, toksisitasnya paling rendah dibanding antioksidan yang lain. Dan ternyata kalau kita minum vitamin C, minum vitamin E, belum tentu karena ukurannya yang besar, si vitamin C dan vitamin E-nya itu nggak gampang menembus biomembran kayak plasenta. Jadi si yang minum vitamin C-nya cuma si ibunya, si anaknya belum tentu dapat manfaat dari vitamin C, si janinnya. Tapi kalau si hidrogen ini tuh, dia tuh karena ukurannya sangat kecil, ya bahkan lebih kecil dari oksigen. Oksigen aja kan bisa masuk ke dalam janin, ini hidrogen itu lebih kecil lagi dari oksigen. Jadi dia itu bisa menembus membran sel, biomembran kayak membran sel, kemudian plasenta, ya, tawar darah otak yang blood-brain barrier, dan testis misalnya yang melindungi testis itu juga ada juga kayak bariernya. Itu tuh semua bisa ditembus sehingga manfaat dari si hidrogen itu bisa dirasakan gak cuma buat ibunya, tapi buat anaknya juga. Makanya banyak testimoni dari tahun 2014 tuh sejak si hidrogen masuk ke Indonesia itu, kalau ibu yang selama hamil dia minum air hidrogen secara teratur, itu tuh si bayinya tuh pas lahir tuh bersih gitu, kayak udah dimandiin gitu. Kemudian juga waktu itu saya ketemu sama dokter kandungan yang bilang waktu itu saya suruh pasien-pasien saya minum air alkali kayak hidrogen ya, terutama air yang sifatnya kayak yang sehat lah, yang kayak air hidrogen yang sifatnya alkali kayak pristine water gitu ya. Itu tuh ternyata
dibandingin orang-orang yang minum air hidrogen, air alkali itu yang terionisasi itu, kalau dia USG dia bilang tuh si plasenta, bukan plasenta apa, air ketubannya tuh lebih jernih, jauh lebih jernih dibandingkan pasien-pasien yang nggak minum, yang cuma minum air biasa. Dan ketika ngelahirinnya juga lebih gampang, komplikasi selama kehamilannya juga lebih jarang, hipertensi, gula dan sebagainya. Dan intinya si manfaat si hidrogen ini tuh bisa dirasakan oleh nggak cuma ibunya tapi pada bayinya juga. Kemudian juga pasien-pasien yang ada gangguan penyakit saraf gitu. Itu tuh kita kasih suplemen bagus antioksidan, tapi belum tentu bisa masuk ke otaknya. Karena blood-brain barrier itu, sawar darah otak itu sangat apa namanya, sangat ketat gitu, sangat sulit dilewati oleh sembarang senyawa. Tapi si hidrogen itu bisa masuk ke menembus blood-brain barrier. Makanya banyak sekali penelitian yang menunjukkan manfaat hidrogen untuk berbagai penyakit di otak seperti Alzheimer, kemudian Parkinson, kemudian juga apa namanya stroke, ya banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ini penelitian pada janin juga. Nah, terus ada juga selain menembus membran sel, jadi juga dia cepat sekali masuk ke dalam sel. Kalau misalnya vitamin C kan ukurannya besar, belum tentu dia nunggu di luar kayak satpam kalau ngejagain gedung gitu ya, si selnya tuh bisa dibilang gedungnya, si antioksidan nunggu di luar melindungi sel dari radikal bebas. Tapi kalau radikal bebasnya udah keburu masuk ke dalam sel dan dia merusak, dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain si antioksidan yang lain. Tapi kalau si hidrogennya tuh bisa masuk ke dalam selnya dengan mudah, menembus membran sel, bahkan karena ukurannya sangat kecil, dia tuh bisa masuk ke kompartemen intraselulernya kayak inti sel, mitokondria, retikulum endoplasma gitu ya. Itu banyak sekali organ-organ badan Golgi gitu ya, aparatus Golgi itu semua si hidrogen itu bisa masuk, dan terutama melindungi inti sel yang di dalamnya itu ada komponen genetik DNA yang dimana kerusakan utama dari radikal bebas itu paling berat kalau terjadi di inti sel. Karena itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berat, penyakit kelainan kelainan kromosom, kemudian bahkan sampai kanker itu kalau si sel inti selnya tuh rusak, DNA-nya tuh rusak. Kalau radikal bebas juga bisa ngerusak kulit gitu, tapi tidak menyebabkan kerusakan yang berat kalau si DNA-nya masih bagus. Tapi kalau kerusakannya terus-menerus, terjadi paparan radikal bebas yang terus-menerus di kulit, itu bisa sampai inti selnya terganggu, DNA-nya keganggu, akhirnya timbul kanker gitu. Penyakit-penyakit yang gangguannya sampai kanker kulit. Dan pada lebih dari produksi hidrogen itu bermanfaat pada lebih dari 200 biomolekul, mempengaruhi lebih dari 1000 ekspresi gen dari berbagai penelitian ya. Makanya si hidrogen itu ternyata punya efek sebagai anti radang, punya efek sebagai anti apoptosis yang berlebihan ya. Waktu itu ada yang nanya soal apoptosis, tentang apoptosis. Jadi kalau apoptosis yang berlebihan itu dia bisa dihambat sama hidrogen. Banyak penyakit yang menyebabkan apoptosis yang lebih diri. Jadi bunuh diri sel yang lebih cepat. Nah, itu bisa dihambat. Kemudian dia punya efek sebagai anti alergi, dia punya sebagai efek sebagai anti obesitas, dan punya prometabolik, menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, kolesterol dan macam-macam. Jadi itu sih manfaatnya nggak cuma sebagai antioksidan. Kalau kita minum vitamin C atau vitamin E itu kita nggak ngarepin tekanan darahnya turun, kita nggak ngarepin misalnya radangnya, nyerinya berkurang. Tapi kalau minum hidrogen secara teratur, si efek antioksidannya memang ada, tapi dia juga punya sebagai efek anti radang, punya efek anti alergi, punya efek anti obesitas. Itu tuh semua ada penelitiannya. Jadi hidrogen itu bisa menurunkan, improves obesity, menurunkan kolesterol, macam-macamnya itu banyak sekali penelitiannya. Ya. Nah, jadi katanya gitu, tadi kalau kita minum vitamin C, kita nggak ngarepin tensinya turun. Tapi si hidrogen itu bisa menurunkan tekanan darah, kolesterol, gula darah, nggak cuma sebagai antioksidan. Makanya banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa hidrogen itu istilahnya nggak cuma sebagai antioksidan dan banyak sekali manfaatnya. Ini pasien-pasien saya itu di klinik khusus penyakit dalam di Karawang tuh kalau misalnya rutin minum air hidrogen itu banyak pasien-pasien diabetes, kolesterol, yang obesitas yang pelan-pelan tuh bisa ngurangin obatnya, bisa lepas obat, cuman minum air hidrogen aja sama pola hidup sehat yang lain. Itu tanpa minum obat tuh gula darahnya bagus, HbA1c-nya normal. Itu banyak sekali pasien-pasiennya yang jadi ke beberapa pasien tuh saya tulis istilahnya laporan kasusnya di artikel khusus, bisa cari nanti minta ke LWG. Ya itu. Kemudian satu lagi kelebihan hidrogen itu, jadi si hidrogen itu bisa bentuknya tuh macam-macam. Jarang ada antioksidan tuh bisa diberikan dalam berbagai bentuk. Dia tuh bisa dalam bentuk tablet. Dia cuma belum masuk ke Indonesia molekuler hidrogen yang bentuknya tablet. Terus juga bisa bentuknya apa namanya inhalasi dalam bentuk gas hidrogen seperti yang di LWG kan punya inhalasi.
Kemudian hydrogen bathing, ya jadi bisa mandi dengan molekul hidrogen itu buat kesehatan kulit ya, untuk berbagai penyakit kulit gitu. Jadi tapi yang paling banyak digunakan sampai saat ini di seluruh dunia itu air hidrogen. Si air hidrogen itu banyak sekali manfaatnya. Kalau di Indonesia belum ada. Di Jepang tuh udah ada namanya Izumio tuh isinya tuh hidrogen. Kalau di Indonesia tuh baru paling kayak Pristine Water 8+ itu tuh sebenarnya awalnya air hidrogen, kemudian dalam waktu lama karena dia dikirim dari pabriknya ke minimarketnya, ke supermarketnya tuh si hidrogennya hilang karena hidrogen itu kan karena dia molekulnya sangat kecil cepat hilang dari itu. Makanya kalau nanti minum air hidrogen dari tumbler harus langsung diminum, jangan lama-lama. Kalau misalnya udah lama dibikin lagi jadi proses lagi. Nah, ini tuh kelebihan dari air hidrogen ini tuh adalah tingkat kepatuhannya yang tinggi. Ini tuh penting sekali dalam hal manfaat kesehatannya ya. Kita lihat kalau dibilang you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi artinya makanan itu sangat penting buat kesehatan. Sebenarnya yang lebih penting dari makanan itu sebenarnya minuman.